Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Yang terhormat Profesor Dr. Sofelma MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pendidikan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan antara sarana dan prasarana dengan partisipasi peserta didik pada program paket C di PKBM Generasi Muda Lubuk Basung. Sebelum presentasi saya mulai, perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 205073. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana guna membelajarkan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya mulai dari pengetahuan, sikap, keterampilan, serta spiritual keagamaan, di mana pendidikan dapat merubah pola pikir seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dengan menjadi tahu, maka salah satu tujuan pendidikan sesuai undang-undang sudah tercapai, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Indonesia, pendidikan ada 3 jenis, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan non-formal atau sering disebut pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal. Salah satu program yang diselenggarakan pendidikan non-formal adalah PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM adalah suatu wadah bagi setiap warga masyarakat agar mereka lebih berdaya. Wadah ini adalah milik masyarakat, dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pada umumnya, program-program pendidikan luar sekolah yang dikelola PKBM beragam dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Program keaksaraan. 2. Program peningkatan pendapatan seperti program kelompok belajar usaha atau KBU. Selanjutnya, program kesetaraan. Yang keempat, program keterampilan. Dan yang kelima, PAUD atau pendidikan anak usia dini. Pada program kesetaraan ada 3 program, yaitu paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara dengan SMA. Program paket C setara SMA adalah program pendidikan lanjutan dari paket B setara SLTP. Kurikulum dan mata pelajaran yang digunakan di SMA. Sedangkan pengertian program paket C dalam buku terbitan Direktorat Kesetaraan Program Paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur nonformal setara SMA atau MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. PKBM Generasi Muda Lubuk Basung memiliki peran membangun sistem pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. PKBM Generasi Muda Lubuk Basung didirikan pada 19 Juli 2008. Adapun tujuan dari berdirinya PKBM ini yaitu untuk memajukan sumber daya manusia yang kuat, mandiri, yang madani menuju Indonesia maju. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Muda ini mempunyai berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu kegiatan pendidikan non-formal yang diadakan dalam PKBM Generasi Muda Lubuk Basung adalah kelompok belajar paket C. Dilihat dari proses pembelajaran di PKBM Generasi Muda, terutama pada program kesetaraan paket C, banyak peserta didiknya yang kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Mulai dari seringnya diam di kelas, bahkan ada beberapa peserta didik yang tidak hadir atau tidak mengikuti proses pembelajaran. Kondisi kelas yang kurang nyaman menyebabkan kurangnya partisipasi peserta didik, seperti rasa panas ruang kelas menyebabkan kurang efektifnya proses pembelajaran. Sempit atau kecil yang digunakan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kondisi sarana dan prasarana yang sudah dimakan usia. Maka, berdasarkan hasil observasi peneliti ke lembaga,
Salah satu penyebab kurangnya partisipasi dalam belajar yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan pembelajaran pada program paket C. Selanjutnya, identifikasi masalah. Peneliti mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, kurangnya kualitas sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya motivasi yang diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga, kurangnya peran orang tua. Yang keempat, kurangnya perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi pada aspek sarana dan prasarana. Dalam hal ini, peneliti melihat hubungan antara sarana dan prasarana dengan partisipasi peserta didik pada program paket C di PKBM Generasi Muda. D. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara sarana dan prasarana dengan partisipasi peserta didik pada program paket C di PKBM Generasi Muda. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini menyelidiki tentang partisipasi peserta didik pada program paket C di PKBM Generasi Muda. Di antaranya yang pertama untuk melihat kualitas sarana dan prasarana pada program paket C, yang kedua untuk melihat partisipasi peserta didik pada program paket C, dan yang ketiga yaitu untuk melihat hubungan antara kondisi sarana dan prasarana terhadap partisipasi peserta didik pada program paket C. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian yaitu yang pertama secara teoritis, sebagai masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan luar sekolah, serta memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama di bidang kesetaraan. Yang kedua, secara praktis. Yang pertama, sebagai bahan masukan bagi pengelola PKBM dalam meningkatkan kualitas lembaga. Yang kedua, sebagai informasi bagi lembaga terkait, instruktur, dan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pertimbangan dan penyempurnaan program pelayanan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan khusus di bidang sarana dan prasarana. Lanjut, definisi operasional. Yang pertama yaitu partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang baik secara mental maupun emosi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Partisipasi peserta didik akan menunjukkan suatu keaktifan peserta didik dalam proses kegiatan belajar. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran dapat ditunjukkan dengan keaktifannya dalam proses pembelajaran, yaitu memerhatikan saat pendidik menerangkan di kelas dan menanyakan apa yang menjadi ganjalan dalam pikirannya, serta dapat berkomunikasi timbal balik dalam pembelajaran. Karakteristik dari keterlibatan peserta didik adalah keterlibatan intelektual, keterlibatan emosional dalam kegiatan belajar mengajar yang bersangkutan, asimilasi, akomodasi, kognitif dalam pencapaian pengetahuan, perbuatan, serta pengalaman langsung terhadap umpan balik dalam pembentukan keterampilan dan penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua perangkat yang menunjang proses pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya, ruang kantor, kantin sekolah,
tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Dalam penelitian ini, sarana dan prasarana yang difokuskan adalah mulai dari gedung atau ruang belajarnya, media pembelajaran, isi perlengkapan ruangan, serta alat yang digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Diduga sarana dan prasarana yang disebutkan di atas dapat mempengaruhi partisipasi peserta didik. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. A. Kajian teori. Yang pertama, program kejar paket C. Program paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA atau MA. Lulusan program paket C berhak mendapatkan ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA atau MA. Pendidikan kesetaraan memberikan tempat dan melayani pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, anak dropout, tidak pernah sekolah, putus sekolah, dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup. Warga masyarakat lain yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Program paket C berfungsi sebagai pelayanan kegiatan pembelajaran bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh pengakuan pendidikan setara SMA atau MA melalui jalur pendidikan nonformal. Sedangkan tujuannya pertama, memperluas akses pada jenjang pendidikan menengah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jalur formal jenjang menengah. Yang kedua itu membekali peserta didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan daya saing lulusan sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mampu memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. 2. Partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu hal dalam kelompok guna untuk mencapai tujuan. Partisipasi peserta didik akan menunjukkan suatu keaktifan peserta didik dalam proses kegiatan belajar. Partisipasi peserta didik dalam pembelajaran dapat ditunjukkan dengan keaktifannya dalam proses pembelajaran, yaitu perhatian saat pendidik menerangkan di kelas, dan menanyakan apa yang menjadi ganjalan dalam pikirannya, serta dapat berkomunikasi timbal balik dalam pembelajaran. Karakteristik dari keterlibatan peserta didik adalah keterlibatan intelektual, keterlibatan emosional dalam kegiatan belajar mengajar yang bersangkutan, asimilasi, akomodasi kognitif dalam pencapaian pengetahuan, perbuatan, serta pengalaman langsung terhadap umpan balik dalam pembentukan keterampilan dan penghayatan serta internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap. Salah satu prinsip pembelajaran kesetaraan paket C yaitu proses partisipatif, bahwa pendidikan kesetaraan paket C harus berorientasi pada tindakan dan semua unsur yang terlibat di dalamnya harus secara aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam keseluruhan kegiatan. Terdapat pada Hadiana 2010. Dari penjelasan tersebut bahwa setiap pembelajaran pada paket C diperlukan partisipasi baik dalam kegiatan mandiri atau kegiatan tatap muka. Partisipasi peserta didik pada pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan yang bermakna. Keterlibatan peserta didik akan mempengaruhi dirinya sendiri secara sadar, akan menuntun kemandirian dan berinteraksi sosial dengan sesama. Pembelajaran tanpa ada partisipasi belajar dan keaktifan peserta didik, maka tidak ada proses belajar. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua perangkat yang menunjang proses pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, guna untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam proses belajar mengajar, serta pendidikan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Sarana dan prasarana juga digunakan mempermudah peserta didik memahami materi yang disampaikan oleh pamong belajar saat proses
pembelajaran berlangsung dan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sarana dan prasarana proses belajar mengajar akan menjadi lebih bermakna dan berkualitas serta menyenangkan. Dalam hal ini, maka dari itu sarana dan prasarana sangatlah mendukung dalam kegiatan proses pembelajaran. Jika adanya keterbatasan sarana dan prasarana pada suatu lembaga pendidikan, maka sudah tentu akan mempengaruhi partisipasi peserta didik. Dengan kata lain, sarana dan prasarana mempengaruhi proses pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu hubungan sarana dan prasarana dengan partisipasi. Menurut Kate Davis menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang untuk mencapai tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya, di mana keterlibatan warga belajar dalam setiap kegiatan proses pembelajaran. Kurangnya sarana dan prasarana dapat mempengaruhi partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Seperti yang dikatakan dalam artikel yang dibuat oleh Priyo Dwi Wibowo dan Nina Widowati, sarana dan prasarana menjadi permasalahan yang menyebabkan kurangnya partisipasi. Seperti di PKBM generasi muda ini, banyak peserta didik yang keluar masuk dari kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Hal itu disebabkan karena ruang kelas yang digunakan sangat kecil dan banyak juga peserta didik yang tidak datang mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penelitian relevan, di mana guna menghindari terjadinya penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu. Maka penelusuran yang terkait dengan penelitian ini yang pertama yaitu Rimanda Octavia Sari 2017 dengan judul Hubungan Antara Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Partisipasi Ibu-Ibu Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Nagari Palangki, Kabupaten Sijunjung. Dari hasil penelitiannya terdapat hubungan yang signifikan antara kesesuaian materi pembelajaran dengan partisipasi ibu-ibu mengikuti kegiatan PKK. Hal ini berarti jika materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar ibu-ibu anggota PKK, maka partisipasi akan tinggi. Demikian juga sebaliknya, jika materi pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan belajar, maka partisipasi akan rendah. Yang kedua, Indah Permatasari 2017 dengan judul Hubungan Antara Komunikasi Antar Pribadi dengan Partisipasi Anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di RT 01 RW 04 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Dari hasil penelitiannya terdapat hubungan yang signifikan antara komunikasi antar pribadi dengan partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan PKK di RT 01 RW 04 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang. Dapat dikatakan kualitas komunikasi antar pribadi anggota masih kurang. Maka partisipasi anggota dalam menjalankan kegiatan rendah. Dengan kata lain, tinggi rendahnya kualitas komunikasi antar pribadi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi. Persamaan yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama melihat partisipasi, sedangkan perbedaannya terletak pada aspek yang mempengaruhinya. Melihat dari penelitian terdahulu, maka dilihat belum ada penelitian yang membahas tentang hubungan antara sarana dan prasarana dengan partisipasi peserta didik pada program paket C di PKBM Generasi Muda. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hal utama dalam penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya hubungan antara sarana dan prasarana dengan partisipasi peserta didik program paket C di PKBM Generasi Muda Lubuk Basung. Adapun variabel X yaitu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat, yaitu sarana dan prasarana, dan variabel Y atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi suatu akibat adanya variabel bebas, yaitu partisipasi peserta didik program paket C di PKBM Generasi Muda. Lanjut D. Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat hubungan yang signifikan antara sarana dan prasarana dengan partisipasi peserta didik
pada program paket C di PKBM Generasi Muda. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. A. Jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis korelasional, yang menurut Arikunto mengemukakan penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan dan apabila ada beberapa erat hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan itu. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah peserta pada program paket C di PKBM Generasi Muda Lubuk Basung yang berjumlah 64 orang. Yang kedua, sampel, yaitu sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Seperti yang dikemukakan Arikunto bahwa sampel harus mewakili populasi yang ada, sehingga pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik acak sederhana atau simple random sampling, di mana sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 75% dari populasi. C. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data tentang sarana dan prasarana yang ada di PKBM Generasi Muda Lubuk Basung. Yang kedua, data tentang partisipasi peserta didik dalam mengikuti program paket C di PKBM Generasi Muda Lubuk Basung. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari peserta didik pada program paket C di PKBM Generasi Muda Lubuk Basung yang dipilih secara acak sebanyak 75% dari 100%, yaitu berjumlah 48 orang. Lanjut, D. Teknik dan alat pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, yang merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain atau responden dengan maksud agar orang yang diberikan tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan angket. Dengan menggunakan angket akan diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan untuk alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Alternatif jawabannya adalah berupa skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Maka peneliti menggunakan skala Likert dengan alternatif jawaban yaitu sangat setuju dengan skor 4, sesuai setuju dengan skor 3, kurang setuju dengan skor 2, dan sesuai tidak setuju dengan skor 1. Untuk variabel partisipasi masing-masing butir memiliki 4 alternatif, yaitu sebagai berikut: selalu dengan skor 4, sering dengan skor 3, jarang dengan skor 2, dan tidak pernah dengan skor 1. Selanjutnya, teknik analisis. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka analisis data dalam penelitian ini dibagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama untuk melihat sarana dan prasarana dengan partisipasi peserta didik di program paket C di PKBM Generasi Muda. Digunakan rumus presentasi sebagai berikut, yang mana keterangannya P presentasi, F yaitu jumlah frekuensi, N jumlah responden. Yang kedua, untuk menguji hipotesis digunakan statistik dengan formula product moment correlation yang bertujuan untuk melihat bentuk hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan keterangan RxY yaitu koefisien korelasi antara X dan Y. XY yaitu produk dari X dan Y, N jumlah sampel yang diteliti, X skor variabel bebas, Y yaitu skor variabel terikat. Kemudian untuk menguji keberartian korelasi dilanjutkan dengan rumus sebagai berikut. T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R
kuadrat, yang mana keterangannya T hitung sama dengan uji signifikan koefisien korelasi antara X dan Y. RY yaitu koefisien korelasi antara X dan Y, N yaitu jumlah data. Barangkali sekian penjelasan dari saya, banyak maaf karena banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.